Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses enkripsi dan dekripsi data dengan menggunakan hacker tool. Baik, di sini saya punya terdapat instruksi mengenai lab dari Cisco NetAcad, dan di sini terdapat VirtualBox dari Cisco NetAcad. Baik, yang pertama kita akan membuka terminal terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat sebuah directory dengan nama zip files ya. Zip files, oke. Lalu kita masuk ke dalam directory tersebut. Oke, di sini isi dari directory tersebut masih kosong. Dan selanjutnya kita akan membuat 3 buah text file dengan komen seperti tersebut. Oke. Echo, this is a sample text file. Okay, this is a sample text file. Lalu kita akan menyimpan file tersebut ke dalam file dengan nama sample1.txt. Nah, kita ulangi proses tersebut, sampel 2 dan sampel 3. Oke. Kita coba untuk list. Nah, di sini terdapat 3 buah text file. Untuk selanjutnya kita akan melakukan proses enkripsi terhadap file tersebut ke dalam sebuah zip file dengan komennya adalah zip -e file1.zip file1.zip, lalu dengan semua file yang memiliki awalan sampel. Jadi kita enter untuk masukkan password. Untuk file pertama kita menggunakan password B kapital. Oke, jadi di sini sudah berhasil. Untuk proses file selanjutnya itu sama. Sini adalah file 2. Lalu untuk passwordnya adalah R2, R besar lalu 2. Oke, untuk selanjutnya file 3 yaitu 0B1. File 3 dengan password 0B1. Oke. Selanjutnya yaitu file 4. Untuk passwordnya adalah Y0D kapital A, Y0D besar A, Y0D besar A. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah file 5 dengan password C3P0, C3P0. Oke. Di sini sudah berhasil. Kita lihat dulu dengan file berawalan F. Oke. Di sini terdapat 5 file dengan ekstensi zip, yaitu ada file 1, 2, 3 dan 4 sampai 5. Oke, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan password yang salah. Kita akan unzip dulu file 1 ya. File 1.zip. Oke, di sini kita masukkan password yang salah. Enter. Oke. Salah. Oke. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan password apabila password tersebut salah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses untuk melakukan cracking. Nah, di sini kita menggunakan tools yaitu fcrackzip. Jadi ini adalah tools untuk melakukan cracking pada zip file. Di sini kita akan menggunakan option -v, -u dan -l. Terlebih dahulu kita akan melihat apa fungsi dari setiap komen tersebut. Yang
pertama adalah -v, yaitu main verbose, yaitu output atau proses cracking itu akan ditampilkan secara detail di terminal. Dan untuk -u di sini adalah menggunakan unzip untuk mengontrol password yang salah. Dan untuk -l itu untuk mengecek password dengan panjang password minimum ke maksimum. Jadi kita akan menspesifikasi panjang dari password file tersebut. Baik, untuk file 1 di sini kita akan menggunakan command fcrackzip vul dari panjang 1 sampai 4 untuk file 1.zip. Oke, nah di sini hanya butuh beberapa detik saja untuk dapat mendapatkan password dari file 1 tersebut. Nah, selanjutnya kita coba untuk file kedua. Nah, di sini kurang lebih sama dengan file pertama, itu hanya membutuhkan waktu cuma beberapa detik saja. Baik, selanjutnya ke file 3. Nah, sama juga seperti sebelumnya, dia hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk proses crackingnya atau brute force. Selanjutnya untuk file 4. Nah, di sini kita akan melakukan proses crackingnya. Nah, di sini untuk file 4 itu memerlukan waktu beberapa detik untuk bisa menemukan password yang tepat pada file 4 tersebut. Baik, untuk file 5 di sini kita akan ubah panjangnya dari 1 sampai 5. Oke, kita lakukan enter. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi proses cracking. Jadi setiap kombinasi password di sini akan terus dicoba sampai password yang betul-betul file tersebut akan ditemukan. Sini proses crackingnya sedang berlangsung. Proses cracking ini juga biasa disebut dengan teknik brute force atau mencoba setiap kombinasi password sehingga password tersebut sama dengan apa yang di password dari file tersebut. Oke, di sini akan memerlukan waktu beberapa menit untuk bisa menemukan password yang sesuai. Oke, kita tunggu. Untuk file 5 di sini itu passwordnya adalah ini ya, C3P0. Di sini masih di huruf M. Oke, sekarang di huruf N. Oke, di sini sudah masuk di huruf R. Untuk proses berapa lama cracking ini dilakukan itu juga
tergantung dari spesifikasi device sebuah komputer atau sebuah laptop. Jadi semakin bagus CPU dari laptop atau device tersebut, maka proses cracking ini juga akan lebih cepat ya. Jadi semuanya tergantung pada jadi proses berapa lamanya ini tergantung pada CPU yang digunakan dan juga GPU yang digunakan pada device tersebut. Oke, di sini sudah masuk di huruf A kapital. Oke, masuk di huruf B. Nah, di sini sudah masuk di huruf C. Oke, nah di sini proses crackingnya sudah selesai, dan di sini kita memerlukan waktu beberapa menit untuk bisa memecahkan atau menemukan password dengan panjang 5 karakter. Nah, di sini kita akan melakukan cracking pada file dengan password 6 karakter. Yang pertama kita akan buat file zip terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan komen sebelumnya, file 6 dengan password yaitu ini jar. Oke, di sini sudah berhasil. Kita cek dulu file tersebut apakah di sini ada file 6.zip. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan cracking pada file 6 tersebut. Untuk panjangnya yaitu 6. Nah, untuk password dengan panjang karakter sebanyak 6 di sini itu akan memerlukan proses yang sangat lama. Mungkin bisa sampai berjam-jam. Karena untuk mencoba setiap password itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi di sini berapa lama fcrackzip itu dapat menemukan password dengan panjang 6 karakter itu akan sangat lama. Jadi untuk kesimpulannya adalah semakin panjang password tersebut, maka akan semakin aman karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan kombinasi password tersebut. Jadi jadi disarankan untuk membuat sebuah password dengan karakter yang banyak atau panjang. Nah, di sini ada pertanyaan, seberapa panjang sebuah password itu untuk agar bisa aman. Nah, yang direkomendasikan itu adalah sebanyak 8 karakter. Kalau bisa lebih dari 8 itu sudah sangat aman dari proses brute forcing ini, karena panjang password dengan panjang 8 karakter itu bisa berhari-hari untuk melakukan, untuk seorang hacker itu untuk menemukan password tersebut. Jadi disarankan itu untuk membuat password dengan panjang 8 karakter. Itu tergantung dari teman-teman. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.